Sang kakak hanya sedang melakukan panggilan video dengan adiknya. Tiba-tiba ia terkejut melihat sang adik dalam bahaya. Karena gadis itu mengetukkan jarinya ke kening. Itu adalah kode rahasia tanda minta tolong yang dulu mereka sepakati sebelum menikah. Adik sering membaca berita tentang suami yang membunuh istrinya. Maka ia dan kakaknya sepakat menggunakan isyarat itu bila ada bahaya. Sejak menikah, hidupnya bagaikan di neraka. Setiap hari ia dipukuli tanpa alasan. Bahkan dipaksa terkunci di rumah. Putus hubungan dengan dunia luar. Makanannya hanya sisa sayur busuk dari tempat sampah. Hidup layaknya tahanan. Demi bisa segera kabur. Di hari Valentine, ia menghabiskan sisa $50. Membelikan hadiah untuk suaminya. Hanya berharap bisa sedikit melunak. Dan diizinkan pulang menjenguk orang tua. Namun suaminya malah menuduh ia boros. Lalu memukulinya hingga limpa robek. Ia pun tewas dengan penuh keputusasaan. Suaminya lantas memalsukan laporan kematian. Mengaku itu kecelakaan. Lalu mengklaim uang asuransi dalam jumlah besar. Ternyata semua ini sudah jadi rencana lamanya. Menjelang ajal, wanita itu menyesal pernah keras kepala menikahinya. Tapi mungkin karena belas kasih Tuhan, ia diberi kesempatan hidup kembali. Bangkit tepat di hari Valentine. Mengingat tragedi masa lalu, ia bersumpah harus membuat pria brengsek itu bayar darah dengan darah. Segera ia menelpon kakaknya. Namun suara kunci pintu membuatnya panik. Ia buru-buru menyembunyikan hadiah. Karena tahu jika ketahuan, ia pasti akan dipukuli lagi seperti kehidupan sebelumnya. Benar saja, baru saja ia sembunyikan. Suaminya langsung menemukan kotak kardus di bawah sofa. Hatinya seketika naik ke tenggorokan. Dipaksa menjelaskan. Ia bilang itu hanya kotak lama yang ditemukan di gudang. Untung label pengiriman sudah dihapus. Suaminya pun tidak curiga. Saat itu terdengar ketukan pintu. Ia sempat mengira kakaknya datang menolong. Ternyata hanya kurir mengantar bunga. Padahal ia sama sekali tidak memesan. Belum sempat bertanya lebih jauh. Suaminya langsung menyeretnya masuk ke dalam. Ia pikir akan dipukuli lagi. Namun telepon kakaknya datang tepat waktu. Suaminya langsung merangkulnya. Mengancam agar ia berhati-hati bicara. Wanita itu hanya bisa berharap. Kakaknya ingat kode rahasia itu. Namun suaminya melihat semua jelas dari cermin. Bahkan menirukan gerakannya. Setelah panggilan ditutup, ia bertanya dengan dingin. Apa maksud isyarat tadi? Dengan gugup ia berbohong. Mengaku sedang terkena percikan minyak panas. Suaminya hanya setengah percaya. Namun tetap memperingatkan agar ia jangan bermimpi kabur. Wanita itu pura-pura patuh. Tapi diam-diam merencanakan langkah lain. Saat memasak, ia sengaja menuangkan semua garam ke wastafel. Lalu berpura-pura hendak keluar membeli garam. Tapi suaminya pelit dan penuh curiga. Tidak memberi kesempatan. Malah membuka wadah garam dengan pisau. Menyuruhnya tetap memasak dengan garam yang tersisa. Wanita itu pun mencari cara lain. Ia sengaja menumpahkan air ke celana suaminya. Saat ia dimarahi, diam-diam ia menyalakan kompor hingga wajan kering, menghasilkan asap tebal. Begitu alarm asap berbunyi, petugas pengelola gedung pasti akan datang memeriksa. Itulah peluangnya untuk kabur. Benar saja. Ketika ia membawa celana kering untuk suaminya, asap sudah memicu alarm. Suaminya baru saja sadar wajan hangus, hendak menghukumnya lagi. Namun tiba-tiba bel pintu berbunyi.